Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, setelah sekian lama saya tidak upload tentang anak-anak, hari ini saya ingin upload kembali, buat lagi gitu ya video tentang anak-anak. Dan qadarullah kemarin saya ikut di acara sosialisasi Perda nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemarin itu yang mengadakan acara yang sosialisasinya adalah anggota legislatif di DPRD Jawa Barat. Beliau di Komisi 2 dan utusan dari Kabupaten Bandung melalui Partai Keadilan Sejahtera. Dan Masya Allah banyak sekali yang saya dapatkan dari pertemuan kemarin. Saya dapatkan dari paparan beliau itu banyak sekali. Dan Alhamdulillah beliau namanya belum saya kenalkan. Beliau adalah Ibu Haja Sari Sundari. Dan pada beliau saya ucapkan secara khusus terima kasih banyak karena sudah memberikan ilmu yang luar biasa dan memberikan informasi yang tentunya menjadi kewajiban saya untuk menyebarkannya kembali kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat. Tentang undang-undangnya sendiri mungkin akan saya buat di video lain. Justru yang ingin saya share kali ini adalah tentang latar belakang dibuatnya Perda itu. Sebetulnya beliau menjelaskan latar belakang yang sangat runut dan mungkin lumayan panjang ya. Tetapi intinya saya ingin menyampaikan bahwa Jawa Barat itu sebagai penduduk terbesar dan terpadat di seluruh Indonesia yang jumlahnya sekitar mungkin sekarang sudah nyampe 50 jiwa ya, 50 juta jiwa lebih gitu, karena di data tahun 2018 itu jumlah penduduk Jawa Barat 49 juta sekian jiwa gitu. Dan ini Jawa Barat setelah dipecah dengan Banten. Bayangkan ya kalau misalnya masih belum dipecah, masih bersatu dengan Banten, wah masyarakat Jawa Barat segimana gitu banyaknya, sepadat apa. Dan dari banyaknya penduduk itu secara otomatis jumlah anak-anak dan remaja juga Jawa Barat itu terbanyak. Dan secara otomatis berarti jumlah anak-anak dan remajanya juga menjadi sangat banyak. Menurut data yang saya dapatkan dari beliau, jumlah anak-anak Jawa Barat itu 34,7% dari keseluruhan total penduduk. Berarti bisa dibayangkan itu dari sekitar 50 juta lebih penduduk Indonesia, 34,7-nya atau kalau dibulatkan 35%-nya adalah anak-anak. Berarti berapa itu ya? Kalau di data yang saya dapat itu adalah 17 juta jiwa, tetapi ini kan data tahun 2018 ya. Kita tidak tahu data tahun 2021. Itu sudah bertambah sekitar 3 tahun, 3-4 tahun gitu. Berarti jumlah penduduknya juga kalau secara matematik berarti juga bertambah, dan otomatis jumlah anak-anaknya pun bertambah. Tetapi yang menjadi masalah adalah banyaknya anak-anak sebagai yang mengisi Jawa Barat sekarang ini tidak diimbangi justru dengan keamanan untuk mereka, karena terbukti masih banyak sekali masalah-masalah yang harus dihadapi oleh mereka gitu, yang harus dihadapi oleh anak-anak ini. Anak-anak yang dimaksud di sini adalah usia 0 sampai 18 tahun ya, yang menurut undang-undang. Dan yang menjadi kemarin itu apa ya, mendengarnya itu sebenarnya sudah sering kita dengar sih berita-beritanya, cuma mendengar angka-angkanya itu menjadi luar biasa dan jujur merinding gitu dengernya. Saya juga sekarang menyampaikannya, ya Allah merinding banget gitu. Ternyata luar biasa ayah bunda, masalah anak-anak ini bukan sekedar masalah yang ringan gitu ya. Saya tampilkan datanya yang kemarin beliau sampaikan. Yang paling besar mereka alami, yang paling berat mereka harus hadapi adalah kekerasan gitu, kekerasan anak gitu. Bukan, dan ini sudah termasuk juga kejahatan ya gitu.
kekerasan dan kejahatan anak. Saya kira dua kata itu sangat berbeda gitu ya, antara kekerasan dengan kejahatan. Dan di sini ada survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja di tahun 2018. Ini datanya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ternyata 2 dari 3 anak Indonesia berusia 13-17 tahun itu mengaku pernah mengalami kekerasan. Kekerasan seksual itu dialami oleh anak laki-laki 1 orang dari 17 orang anak, dan oleh anak perempuan 1 dari 11 anak. Kemudian kekerasan emosional, anak laki-laki 1 dari 2 anak. Bayangkan ayah bunda, dari 2 anak, 1-nya itu pasti pernah mengalami kekerasan. Jadi kalau kita menghadapi misalnya di kelas 20 orang anak laki-laki, 10 orang anak laki-lakinya pernah mengalami kekerasan. Gila ya. Kemudian untuk anak perempuan, ada 3 anak dari 5 anak yang pernah mengalami kekerasan emosional. Yang terakhir adalah kekerasan fisik. Untuk anak laki-laki, 1 dari 3 anak pernah mengalami kekerasan fisik, berarti 30%-nya. Dan yang perempuannya 1 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan fisik. 20% anak Indonesia mengalami kekerasan secara fisik. Dan yang dinamakan kekerasan seksual itu ya kita tahu ya, sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Ini yang bukan hanya yang memperkosa, saya tidak mau memperhalus kata-kata itu, tetapi juga yang disentuh di area yang seharusnya tidak boleh gitu, itu juga sudah termasuk kekerasan seksual. Dan kekerasan emosional ini apa? Kekerasan emosional itu termasuk ketika seorang anak itu dibentak, itu dia sudah termasuk ke dalam kekerasan emosional. Atau dibanding-bandingkan antara dia dengan saudaranya. Misalnya, kakak kamu mah hebat, kakak kamu sudah begini, kamu mah belum, kamu mah bukan apa-apa. Maka itu anak-anak itu termasuk yang mengalami kekerasan secara emosional. Dan ini yang didata, bayangkan yang tidak terdata gitu. Bayangkan yang tidak terketahui itu terbayang lebih banyak ya. Dan saya pikir kekerasan emosional itu sepertinya setiap anak pernah mengalami, meskipun tidak di rumah, mungkin di luar rumah, oleh teman-temannya, atau mungkin oleh gurunya, bahkan oleh lingkungannya, atau bahkan tidak di luar, dia mendapatkannya di rumah gitu. Dan malah kekerasan emosional ini yang justru merusak emosi anak ya, merusak karakter anak yang tadinya dia mempunyai karakter yang baik, itu bisa berubah karena dia mengalami kekerasan emosional. Dan tentang hal ini yang ingin selalu saya bahas secara konsisten, agar kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang kalaupun tegas gitu, bukan tegas yang menyakiti emosi anak. Dan itu akan seperti apa? Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita waktu, Allah memberikan kepada saya kesempatan dan ilmu untuk berbagi dengan Anda semua di lain kesempatan di video-video lainnya. Kemudian kekerasan fisik yang seperti apa? Kekerasan fisik itu ya sudah pastilah cubit, pukul, pokoknya yang dia kena ke fisiknya itu berarti kekerasan fisik. Dan terbukti dari data ini memang kekerasan emosi yang paling besar gitu ya. Dan sebetulnya anak-anak yang sehat yang sekarang sudah sampai dewasa mungkin hampir semuanya pernah mengalami kekerasan emosional. Dan untuk kekerasan seksual ini yang kemarin-kemarin juga sedang rame ya, sedang menjadi viral di media sosial, tentang bagaimana anak-anak yang dia mengalami suatu peristiwa yang memprihatinkan dan seharusnya dia belum mengalaminya gitu. Kebayang oleh kita ya bagaimana penderitaan anak-anak itu luar biasa gitu ya. Dan mereka masih bertahan sampai saat ini. Ya, kita doakan bersama mudah-mudahan mereka bertahan dan terus bertahan, dan mereka mendapatkan kebahagiaan sejak sekarang gitu. Mereka bisa berhenti merasa menderita
dan mereka mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan sebagai anak-anak pada umumnya. Berikutnya adalah tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat. Ini tadi kita bicara nasional ya, sekarang kita bicara khusus Jawa Barat. Ada 1054 kasus kekerasan dan 443 kasus kekerasan anak. Kemudian ada 343 kasus kekerasan seksual dan 257 kasus kekerasan seksual anak. Dan ini dialami oleh 73,5% perempuan dan sisanya oleh anak laki-laki. Di bagan ini kita bisa lihat ada kekerasan fisik, kekerasan eksploitasi, trafficking, psikis, penelantaran dan sebagainya. Sulit ya jadi anak. Saya membayangkan berat sebetulnya jadi mereka itu. Berat sebetulnya menghadapi lingkungan yang tidak ramah gitu pada mereka. Padahal seharusnya mereka mendapatkan perlindungan, mereka mendapatkan hak mereka mendapatkan kenyamanan dari kita orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Cuma ya ini 100% kesalahan kita sebagai orang dewasa. Kita, siapapun kita, orang tua, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai masyarakat, kita yang ada di pemerintahan, siapapun kita, ini adalah kesalahan kita gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa memberikan lingkungan yang baik, lingkungan yang menjaga mereka, lingkungan yang memberi mereka kenyamanan, lingkungan yang memberi mereka rasa aman gitu. Baik secara psikis maupun secara fisik. Saya butuh jujur saja, saya teman-teman ini banyak dalam membuat video ini banyak jeda yang sebetulnya jedanya itu harusnya kemarin ya, ketika saya mendengarkan materi ini gitu, saya mendengarkan paparan ini, tapi ternyata ketika saya menyampaikan kembali itu tidak bisa menghentikan campur aduk gitu, antara ngeri, kasihan, kemudian miris, sedih, bahkan kadang-kadang juga merasa ini anak-anak kita di Indonesia juga di dunia, apakah mereka masih punya harapan? Ditambah lagi data yang berikut ini yang mengatakan bahwa semua kekerasan itu 70% lebihnya itu dilakukan oleh orang terdekat gitu ya. Baik kekerasan seksual, kekerasan emosional maupun kekerasan fisik. Ya bisa terbayang oleh kita. Banyak sekali kasus yang kita dengar bahwa justru orang-orang dekat, apakah itu keluarga, apakah itu tetangga atau orang yang kita percaya, bahkan diceritakan kemarin itu oleh ibu anggota dewan itu ada kasus yang anak-anak usia 10 tahunan, ya anak-anak masih SD usia 9-10 tahunan itu juga diperkosa oleh tukang sayur langganan ibunya karena setiap hari sering ke sana dan ibunya merasa percaya gitu ya, tidak mencurigai. Atau ada juga kasus seorang anak yang dia disabilitas, lalu dia diperkosa juga oleh tetangganya, kakek-kakek gitu. Ketika ditinggal sebentar ke undangan, padahal biasanya nggak pernah ditinggal oleh orang terdekat. Bukannya nakut-nakutin ya, tetapi bukannya parno juga, tapi kita harus waspada. Bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita dengan maksimal gitu, bagaimana kita bisa membekali mereka agar bisa menjaga diri, bagaimana kita membekali mereka untuk melakukan penjagaan untuk diri mereka sendiri dan mewaspadai orang-orang sekitar, termasuk juga orang-orang terdekat gitu. Dan harus diwaspadai, yang harus kita berikan pengetahuan tentang hal ini bukan hanya anak-anak perempuan, tapi juga anak-anak laki-laki. Satu lagi, ternyata orang tua atau
orang tuanya itu. Kemarin kodarullah ada ahli hukum juga yang hadir, bukan ahli hukum ya, dia calon pengacara yang ternyata memberitahu pada kita bahwa orang tua pun sebetulnya bisa eh, dituntut secara hukum apabila dia menelantarkan anaknya, apalagi yang tidak melaporkan dan bahkan tidak menuntut gitu ya, atau mencabut tuntutan dari kepolisian, eh, mencabut tuntutan secara hukum dan tidak mengurus secara hukum, itu bisa dituntut balik gitu oleh oleh pemerintah yang berwenang atau oleh pengacara atau tetangga atau siapapun gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang dewasa yang hadir di lingkungan anak-anak ini? Yang pertama adalah aware pasti. Dan itu kemarin oleh Bu Sari itu selalu disebut-sebut terus-menerus bahwa kita harus menjadi orang tua yang aware. Kita harus menjadi orang tua yang nggak boleh tutup mata, tapi sebaliknya kita harus buka mata, buka telinga untuk melihat keadaan sekitar. Apakah anak-anak di sekeliling kita aman, nyaman? Meskipun saya sendiri ya, saya di rumah sudah tidak ada anak-anak di rumah. Saya sekarang orang dewasa semua. Tetapi bukan berarti saya harus diam gitu. Saya harus tetap melihat di depan rumah saya ketika anak-anak, alhamdulillah di lingkungan saya masih banyak anak-anak kecil dan mereka masih main dengan bebas, dan kita sebagai tetangganya nggak boleh, kita sebagai orang dewasa di sekitarnya harus menyempatkan diri sekali-kali untuk melihat mereka, memperhatikan mereka meskipun dari jendela rumah kita. Apakah mereka anak-anak yang nyaman? Apakah mereka anak-anak yang aman? Apakah mereka anak-anak yang bahagia? Jika ada sesuatu yang terjadi, yang menangis dan segala macam, kita harus aware, harus memperhatikan mereka, harus peduli kepada mereka. Apa yang terjadi, kita harus nanya minimal. Kalau ada anak yang berubah sifatnya, kita nanya ada apa. Kalau anak-anak ada yang curhat, aku sebel sama dia, nggak boleh kita memang nggak boleh parno ya, tapi nggak boleh juga kita menyamakan menyamakan dengan rata segala aduan mereka sebagai ya udahlah masalah anak-anak kecil biasa gitu. Nggak boleh seperti itu. Kita harus ketika anak-anak curhat harus dipancing lagi, apakah ini masalah anak yang biasa atau sesuatu yang terjadi, karena justru seringnya kejadian-kejadian yang luar biasa itu selalu dari pengabaian orang-orang di sekitarnya. Contoh kasus yang kemarin, kalau misalnya keluarga, saya tidak menyalahkan masyarakat lah ya, tetapi kalau saja ada satu masyarakat atau satu orang atau orang yang sering lewat yang berjualan di depan tempat kejadian itu, melihat ada sesuatu yang janggal, misalnya ini anak usianya kok masih kecil udah punya anak, kemudian kalaupun dijawab anak yatim ya harus jelas juga siapa ayahnya gitu. Melihat sedikit saja kejanggalan itu kita harus aware. Kita sebagai orang-orang di sekelilingnya harus aware. Tentu kalau kita aware, kita buka mata, buka telinga, tidak akan terjadi hal-hal yang menakutkan minimal di sekitar kita. Lalu kalau sudah ada kejadian, ya kita bukan ikut campur ya, tapi kita libatkan pihak lain untuk memang meneliti, misalnya pihak aparat setempat, apakah RT misalnya, untuk memperjelas kecurigaan kita, apakah kecurigaan kita ini memang mendasar atau tidak gitu. Jadi nggak usah ditangani sendiri gitu, nggak usah ditangani sendiri, kecuali kalau misalnya masalahnya adalah pertengkaran anak-anak, ya kita bisa menangani, ya tangani gitu. Tetapi kalau yang sudah masuk hal yang mencurigakan, ajak aparat untuk terlibat dan mereka bisa melihat apakah ini masalah biasa saja yang bisa diselesaikan di lingkungan terdekat kita, ataukah harus dilaporkan ke polisi atau apa gitu. Terakhir, dan justru ini yang paling penting, adalah yang harus kita lakukan adalah kita harus jadi orang tua yang
pendidik, kita harus jadi orang tua dalam arti bukan orang tua ibu dan ayah gitu ya, tapi orang yang lebih tua yang seharusnya memberikan kenyamanan, keamanan kepada mereka, harus menjadi orang tua yang pendidik. Siapapun kita, meskipun bukan anak kita harus menjadi orang tua yang memang ngerti tentang masalah-masalah psikologi anak. Kita harus terus nambah ilmu, harus terus nambah wawasan kita tentang anak-anak. Ini anak-anak yang seperti ini kenapa, anak-anak yang seperti ini kenapa. Kalaupun kita resah apa nambah-nambah masalah, nambah-nambah pikiran kita gitu ya, saya harap keresahan kita, saya harap kepusingan kita itu tetap menjadi pahala di sisi Allah, karena kita berusaha untuk peduli terhadap anak-anak di sekitar kita, berusaha untuk memberikan kenyamanan kepada mereka, dan itu insya Allah menjadi ibadah. Jadi bersiaplah untuk menjadi orang tua yang lebih aware terhadap anak-anak, minimal di lingkungan kita sendiri.